Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya tentang struktur teks deskripsi, materi Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Langsung saja, masih ingat nggak sih dengan teks deskripsi? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara jelas mengenai objek, tempat, atau orang, ataupun peristiwa tertentu. Dalam menuliskan teks deskripsi, sebagai penulis, kalian harus menuliskan teksnya berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, atau pengalaman penulisnya sendiri, sehingga para pembaca atau pendengar seperti seolah-olah merasakan, melihat, bahkan mencium ataupun mendengar. Teks deskripsi ini kan sudah jelas ya, itu menggambarkan sesuatu secara jelas. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian berikutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna namanya, pernyataan umum tentang objek. Kemudian kita masuk yang kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis. Subjektif di sini maksudnya itu pendapat atau perasaan atau pandangan sang penulis itu sendiri ya. Jadi tidak ada penulis menuliskan teks itu berdasarkan apa yang ia rasakan. Kemudian penutup, yang ketiga adalah strukturnya itu penutup, yaitu berisi kesan umum dari penulis mengenai objek yang telah dideskripsikan secara umum ataupun bagian demi bagian. Lanjut yang berikutnya, nih jenis pengembangan deskripsi bagian. Tadi strukturnya kan ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Deskripsi bagian kita dapat mengembangkan penulisannya seperti apa. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Ya, ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya kamu mendeskripsikan tentang kamar atau tentang rumah. Kamu akan mendeskripsikan bagian pintu masuk seperti apa, bagian tengah seperti apa, bagian belakang seperti apa. Perincian ruang juga dapat menyebutkan nama ruangannya dan ciri-cirinya ya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya kamu ingin mendeskripsikan pantai. Nah, saat ingin menggambarkan atau mendeskripsikan pantai, kamu harus menggambarkan juga bawah lautnya seperti apa, bibir pantainya, ombaknya, dan pasirnya. Pemandangan tumbuhan atau hewan pantai juga harus ditulis ya. Kemudian deskripsi yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan terakhir penutup. Di bagian ini, misalnya penulis ingin mendeskripsikan suatu pementasan atau suatu peristiwa. Penulis akan mendeskripsikan bagian awalnya seperti apa, puncaknya seperti apa, mulai meluruh atau udah mulai selesai seperti apa, dan terakhir penutupnya seperti apa. Kemudian yang keempat, ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, kamu telah mendeskripsikan sesuatu, misalnya kamu mendeskripsikan perpustakaan. Nah, kamu akan memfokuskan bagian perpustakaan mana yang kamu sukai. Contohnya perpustakaan kan, yang kamu sukai bagian ruang bacanya. Nah, kamu deskripsikan secara rinci bagaimana ruang bacanya itu, bacanya itu seperti apa. Misalnya desainnya unik dengan cat cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, itu adalah bagian dari jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama ada berdasarkan ruang, berdasarkan berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat berdasarkan pemfokusan. Dan yang terakhir kita lihat contoh dan struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yaitu berisi nama objek, lokasi atau gambaran umum yang ingin dideskripsikan. Di sini yang ingin dideskripsikan adalah badak bercula 1. Dan ia akan menyebutkan badak bercula 1 itu hewan apa. Ini salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia.
Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini juga merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Kemudian paragraf kedua ada deskripsi bagian, yaitu mendeskripsikan bagian kepalanya. Yang ketiga ada deskripsi bagian, yang dideskripsikan adalah tubuhnya. Yang keempat ada deskripsi bagian mengenai kulitnya, dan yang kelima ada paragraf kelima ada deskripsi bagian tentang kakinya. Jadi dia mendeskripsikan tentang kepalanya, tubuhnya, kulit, dan kakinya. Dan yang terakhir, strukturnya itu adalah penutup, yaitu kesan umum penulis tentang badak bercula satu ini. Penutupnya, penulis menuliskan, alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Sudah sepatutnya kita turut melestarikan hewan ini dengan cara setidaknya benar-benar mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang, bukan? Nah, coba kamu bisa melihat ini tadi di bagian deskripsi bagian itu ada 4. Yang pertama dideskripsikan kepala, tubuh, kulit, dan kaki. Jika kamu melihatnya lagi di bagian jenis pengembangan deskripsi bagian yang sebelumnya tadi, kita lihat penulis di sini menuliskan teks deskripsinya di deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagiannya, karena ia pertama menjelaskan kepala, tubuh, kulit, dan kaki. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini, segitu saja. Dan untuk tugas, kalian bisa melihatnya di Sigum. Oke, terima kasih.